Kita meremehkan seberapa besar kemampuan otak dan tubuh kita melakukan sesuatu tanpa berpikir. Namun tubuh menangani semuanya secara otomatis. Anda jauh lebih daripada apa yang Anda sadari. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Bab keempat, sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya. Psikolog Gary Klein pernah bercerita tentang seorang perempuan yang datang ke acara kumpul-kumpul keluarga. Ia telah bertahun-tahun bekerja sebagai perawat dan ketika datang ke acara itu langsung memperhatikan ayah mertuanya serta menjadi sangat khawatir. "Saya tidak suka penampilan Bapak," katanya. Sang ayah mertua yang merasa baik-baik saja dengan bergurau menyahut, "Wah, Bapak juga tidak suka penampilanmu." "Saya tidak bergurau," tegasnya. "Bapak harus ke rumah sakit sekarang." Beberapa jam kemudian, laki-laki itu harus menjalani operasi kritis setelah pemeriksaan mengungkapkan arteri besarnya mengalami sumbatan dan hampir membuatnya terkena serangan jantung. Tanpa intuisi menantunya, ia mungkin sudah tiada. Apa yang dilihat oleh perawat itu? Bagaimana ia dapat meramalkan bahwa mertuanya beresiko terkena serangan jantung? Ketika arteri besar mengalami hambatan, tubuh berfokus pada pengiriman darah ke organ-organ kritis dan menjauh dari lokasi-lokasi periferal dekat permukaan kulit. Akibatnya adalah perubahan pola distribusi darah pada wajah. Setelah bertahun-tahun menangani orang-orang gagal jantung, perempuan itu tanpa disadari mengembangkan kemampuan mengenali pola tersebut begitu melihatnya. Ia tidak dapat menerangkan apa sesungguhnya yang ia lihat pada wajah sang ayah mertua, tapi ia tahu ada yang tidak beres. Kisah serupa juga ada dalam bidang-bidang lain. Sebagai contoh, analis militer mampu mengidentifikasi kedip mana pada layar yang sungguh rudal musuh dan kedip mana yang berasal dari pesawat armada mereka sendiri, meskipun mereka sedang melaju dengan kecepatan sama, terbang pada ketinggian sama, dan terlihat serupa pada radar dalam hampir semua hal. Pada Perang Teluk, Lieutenant Commander Michael Riley menyelamatkan kapal perang ketika memberikan perintah menembak jatuh rudal itu. Padahal pada radar kedip-kedip itu tampak sama betul dengan kedip-kedip dari pesawat mereka sendiri. Ia mengeluarkan informasi yang tepat, tapi bahkan atasannya tidak mampu menerangkan bagaimana ia melakukannya. Kurator museum terkenal mampu membedakan mana benda seni asli dari tiruannya yang diproduksi dengan sangat ahli, meskipun mereka tidak dapat mengatakan apa tepatnya yang berbeda. Ahli radiologi berpengalaman dapat melihat hasil pemindaian otak dan meramalkan bagian mana yang akan mengembangkan stroke sebelum tanda-tanda nyata dapat terlihat oleh mata yang tidak terlatih. Saya bahkan pernah mendengar penata rambut yang dapat mengetahui apakah kliennya sedang hamil berdasarkan rasa pada rambutnya. Otak manusia sungguh mesin peramal. Otak terus mengamati sekeliling Anda dan menganalisis informasi yang datang padanya. Kapanpun Anda mengalami sesuatu yang berulang, seperti perawat yang menduga seseorang akan mengalami serangan jantung dari wajahnya, atau analis militer yang mampu mengenali rudal pada layar radar, otak Anda mulai melihat apa yang penting, memilah semua detail, dan berfokus pada petunjuk-petunjuk yang relevan. Kemudian mencatat informasi itu untuk pemakaian di masa mendatang. Dengan latihan yang cukup, Anda juga dapat mengenali petunjuk-petunjuk yang meramalkan hasil-hasil tertentu tanpa secara sadar memikirkannya. Secara otomatis, otak Anda menyandikan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari pengalaman-pengalaman. Kita tidak selalu dapat menerangkan apa yang kita pelajari, tapi pembelajaran itu berlangsung sepanjang waktu,
dan kemampuan Anda mengenali petunjuk-petunjuk yang relevan dalam suatu situasi merupakan dasar untuk setiap kebiasaan yang Anda miliki. Kita meremehkan seberapa besar kemampuan otak dan tubuh kita melakukan sesuatu tanpa berpikir. Anda tidak menyuruh rambut Anda tumbuh, jantung Anda memompa, paru-paru Anda bernafas, atau perut Anda mencerna. Namun tubuh menangani semuanya secara otomatis. Anda jauh lebih dari yang Anda sadari. Coba perhatikan rasa lapar. Bagaimana Anda tahu kapan Anda merasa lapar? Anda tidak harus melihat sepiring kue di meja untuk tahu bahwa sudah tiba saatnya makan. Selera makan dan rasa lapar bekerja di bawah sadar. Tubuh Anda memiliki bermacam-macam lingkaran umpan balik yang secara bertahap mengingatkan Anda ketika tiba saatnya makan lagi, serta mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar dan dalam diri Anda. Gairah dapat timbul berkat hormon-hormon dan bahan-bahan kimia yang beredar di seluruh tubuh. Tiba-tiba Anda merasa lapar, bahkan meskipun Anda tidak tahu apa penyebabnya. Demikian Atomic Habits bab keempat bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.